Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita bertemu dalam pembelajaran tema 8 subtema 1 PB 6 untuk kelas 6. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, kalian mampu membuat sebuah ringkasan. Yang kedua, kalian mampu memahami dampak pelaksanaan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan. Dan kalian dapat mengembangkan kemampuan analisis dalam menyampaikan pendapat. Yang keempat, kalian mampu memahami kewajiban dalam menjaga lingkungan sekolah. Yang kelima, kalian mampu memahami kewajiban sebagai pelajar dalam menjaga lingkungan agar bersih dan sehat. Mari anak-anakku, kita memasuki pembelajaran kali ini. Di sini ibu memiliki sebuah teks bacaan tentang keadaan alam Indonesia. Dalam teks bacaan ini merupakan bacaan non-fiksi. Apakah kamu tahu pengertian non-fiksi itu? Bahwa karangan non-fiksi ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi, bacaan ini adalah bacaan fiksi. Nantinya kalian diharapkan dapat mengetahui informasi-informasi penting yang ada di dalam bacaan tersebut. Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi terletak pada masalah faktual atau tidak, imajiner atau tidak. Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta atau khayalan. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan mengunggah nalar atau pikir pembaca. Karangan non-fiksi dibagi menjadi dua, yaitu non-fiksi murni dan non-fiksi kreatif. Non-fiksi murni berisi pengembangan berdasarkan data-data autentik, dan non-fiksi kreatif itu berawal dari data autentik kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya yang ada pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, ataupun prosa. Dari teks non-fiksi ini yang berjudul Keadaan Alam Indonesia, terdapat kondisi umum alam Indonesia dan juga ciri-ciri kondisi alam Indonesia. Adapun kondisi umum alam Indonesia yaitu bahwa Indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau. Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Dan curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun. Dari kondisi umum ini kita dapat mengetahui bahwa ciri-ciri khusus alam Indonesia sama seperti dengan kondisi umum tadi. Ciri pertama bahwa Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Dan yang ciri yang kedua, suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Ciri yang ketiga bahwa curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun. Indonesia termasuk negara dengan curah hujan yang cukup tinggi. Pada musim hujan, beberapa daerah mengalami bencana banjir. Di sini ibu memiliki sebuah artikel tentang banjir dengan judul Sumbatan Air dan Banjir. Nah, dalam artikel ini biasanya yang terjadi banjir adalah di Jakarta. Dalam artikel ini kita dapat menganalisis bahwa terdapat kewajiban yang tidak ditunaikan oleh masyarakat dan dampaknya dari kelalaian tersebut. Nah, dan selanjutnya kalian juga dapat mengetahui tentang kewajiban apa saja yang diperlukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Adapun kewajiban yang tidak ditunaikan oleh masyarakat yaitu membuang sampah pada tempatnya, sehingga berakibat bahwa terdapat banyak sampah di saluran air dan sepanjang sungai. Tidak ada ruang lagi bagi air untuk mengalir karena terhambat oleh sampah tersebut dan akhirnya menyebabkan banjir. Adapun kewajiban anggota masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan yaitu yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan saluran air, merawat tanaman yang ada di lingkungan sekitar, dan menggunakan serta merawat fasilitas umum yang ada di lingkungan masyarakat, misalnya sumur umum, toilet umum, dan tempat sampah.
Ketika musim hujan tiba, lapangan sekolah menjadi becek dan berlumpur. Hal ini mengakibatkan sepatu siswa-siswi menjadi kotor. Untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan itu, maka dibuat sebuah piket tambahan, yaitu di sini adapun nantinya kewajiban petugas piket, yaitu yang pertama mematuhi dan menjalankan jadwal piket dengan baik, kemudian datang lebih awal dari teman yang lain, bekerja sama dengan semua anggota petugas piket. Nah, anak-anak, kesimpulan yang dapat kita peroleh bahwa untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan itu bisa dalam lingkungan rumah, sekolah, ataupun masyarakat. Dalam contohnya di lingkungan rumah, yaitu contohnya membersihkan toilet, mematikan keran setelah digunakan, membersihkan saluran air, membuang sampah pada tempatnya, menanam dan merawat tanaman, ataupun masih banyak sekali. Sedangkan contoh menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah yaitu hampir sama ya. Intinya kita membersihkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Jika di sekolah, membersihkan taman atau membuang sampah pada tempatnya. Contoh kewajiban menjaga kebersihan dan kesehatan di lingkungan masyarakat, yaitu membuang sampah pada tempatnya, merawat tanaman, gotong royong membersihkan saluran air, dan merawat fasilitas umum. Menjaga kebersihan dan kesehatan adalah kewajiban semua penghuni sekolah. Di sini ibu memiliki sebuah nyanyian tentang bersih dan sehat karya A.T. Mahmud. Silakan kalian mendengarkan nyanyian berikut. Sekian anak-anak penjelasan dari ibu, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.